Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri Dinta dari Prodi Teknologi Pangan NIM 1205242003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara untuk memenuhi tugas terstruktur bahasa Indonesia. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu bahasa persatuan, nasional, negara, dan resmi. Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia menduduki sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Keenam kedudukan ini mempunyai fungsi yang berbeda, walaupun dalam praktiknya bisa saja muncul secara bersama-sama dalam peristiwa atau muncul satu atau dua fungsi saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kedudukan bahasa Indonesia antara bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terbentuk secara politis dengan dorongan rasa persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kesepakatan dan persatuan para pemuda melahirkan Sumpah Pemuda, dasar pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan 3 sumpah, salah satunya menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan awal pengakuan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terbentuk secara yuridis dari Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dasar hukum yang melandasi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Di dalam perundang-undangan dicantumkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Salah satunya juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari segi fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, alat penghubung antar bangsa, lambang identitas nasional, sebagai alat media perhubungan lingua franca, dan sebagai sarana pemersatu bangsa yang memungkinkan persatuan berbagai suku bangsa dalam latar belakang sosial dan budayanya masing-masing sebagaimana telah disepakati untuk digunakan dan dimengerti oleh seluruh warga Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara difungsikan sebagai bahasa yang digunakan dalam setiap kegiatan kenegaraan yang ditujukan kepada seluruh warga dan bangsa Indonesia. Difungsikan sebagai bahasa resmi kenegaraan seperti bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai alat perhubungan dan pembangunan pada tingkat nasional, sebagai alat mengembang kebudayaan, dan iptek yang ditujukan kepada seluruh warga Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu atau perekat dari berbagai kepentingan, aspirasi, dan perbedaan yang ada. Dan bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai pemersatu visi, misi, dan tujuan bangsa untuk menjadikan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, menjadi bahasa kebanggaan. Yang saya tahu bahwasanya sekarang bahasa Indonesia adalah bahasa yang dijadikan kebanggaan di bangsa Indonesia ini. Yang kedua, sebagai bahasa identitas negara, yang artinya bahasa Indonesia adalah salah satu simbol yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain karena mencerminkan nilai-nilai luhur dan budaya yang beragam namun tetap bersatu. Maka dari itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa identitas negara. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa Indonesia. Bahwasanya kita tahu bahwa di Indonesia sangat banyak suku, ras, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mempersatukan suku tersebut, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar daerah di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Artinya, bahasa Indonesia digunakan di seluruh wilayah bangsa Indonesia.
Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, yakni artinya bahasa Indonesia telah masuk di dunia pendidikan atau artinya menjadi alat pengantar dalam pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat penghubung dari tingkat nasional dari berbagai daerah untuk kepentingan pemerataan nasional di seluruh wilayah. Artinya, masalah kenegaraan atau masalah-masalah mengenai di tingkat nasional dari berbagai daerah itu alat penghubungnya adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan dan pengetahuan teknologi. Bahwasanya kita tahu di Indonesia sekarang sudah banyak kebudayaan dan iptek yang berkembang dengan cara menggunakan bahasa Indonesia atau alat pengembangnya adalah bahasa Indonesia. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.